SCN-16 kedatangan Umi. Pagi-pagi sekali Maryam telah siap dan rapi mengenakan gamis berwarna pastel yang dipadu-padankan kerudung dan cadar dengan warna senada. Maryam bergegas masuk ke dalam taksi online yang telah dipesan sebelumnya. "Kak Maryam," ucap supir taksi tersebut. "Betul Pak," jawab Maryam singkat seraya masuk ke dalam taksi. "Tujuan sesuai map ya Kak," ucap supir tersebut. "Iya Pak," jawab Maryam kemudian. Setelah beberapa saat menyusuri jalan, akhirnya Maryam sampai di salah satu supermarket. Maryam bergegas mengambil sebuah troli dan berjalan menyusuri setiap lokal supermarket tersebut, menuju salah satu bagian yang di sana banyak display berbagai macam sembako. Maryam menghampiri salah satu petugas yang ada di sana dan memperlihatkan daftar belanjaan ia. Setelah melihat jumlah dan jenis barang yang ditulis Maryam, petugas tersebut membantu Maryam untuk menyiapkan pesanannya. Karena jumlah setiap item yang lumayan banyak, petugas tersebut langsung mengambilkan beberapa barang dari dalam gudang yang masih dalam bentuk karton, sehingga memudahkan Maryam untuk membawa pulang nantinya. Berbagai macam barang seperti beras kemas, minyak goreng, mie instan, teh, beserta kopi telah siap dalam waktu sekejap. Hal itu tidak lepas dari bantuan beberapa pelayan yang sigap membantu menyiapkan pesanan Maryam. Sebelumnya Maryam berpikir acara belanja ini akan memakan waktu yang lama, namun berkat bantuan beberapa orang di sana, tidak sampai 2 jam Maryam sudah mendapatkan semuanya, dan barang-barang pesanan Maryam pun sudah berjajar rapi di luar supermarket. Beberapa kali Maryam menghubungi Pak Darman namun teleponnya tidak dapat tersambung. Menyadari hal itu, Maryam tidak bisa menggunakan taksi online, karena pasti akan sangat sulit membawa barang sebanyak ini. Maryam tidak ingin berlama-lama dan bergegas mencari angkutan umum yang bisa membawa seluruh barangnya. "Maryam," ucap seseorang dari dalam mobil yang berhenti tepat di depannya. "Dokter," ucap Maryam. Dokter Tama segera keluar dan menghampiri Maryam yang berdiri tepat di sisi trotoar. "Sedang apa kamu di sini?" ucap Dokter Tama. "Baru saja saya selesai belanja Dok," ucap Maryam. "Sebanyak ini?" tanya Tama dengan sedikit kaget. "Iya Dok, dan saya sedang menunggu jemputan. Tapi dari tadi saya hubungi belum bisa," jawab Maryam dengan pandangan fokus mencari angkutan umum. "Di mana Reza?" tanya Dokter Tama. "Dek," seketika Maryam kaget dengan pertanyaan Tama. Pasalnya sejak semalam memang Reza tidak memberinya kabar. Bahkan membuka pesan yang dia kirim saja tidak. "Oh, Mas Reza sedang sibuk Dok, beliau sudah kembali ke kota kemarin," ucap Maryam sekenanya. "Baiklah kalau begitu, saya akan mengantarmu. Lagi pula akan sulit mencari kendaraan umum di sini," ucap Dokter Tama. "Tidak usah Dok, tidak perlu, Maryam bisa sendiri," tolak Maryam dengan cepat. "Tidak masalah, sekalian saya pergi ke rumah sakit," jawab Tama dengan seulas senyum manis. Sejenak Maryam melihat mobil yang digunakan Dokter Tama, yang merupakan mobil dengan jenis double cabin, sehingga sudah dipastikan muat untuk membawa seluruh belanjaan ia. "Kau akan sulit mendapatkan angkutan umum di sini, karena daerah sini bukan jalurnya," ucap Tama meyakinkan Maryam. Namun Maryam ragu untuk menerima tawaran tersebut, mengingat dia dan Dokter Tama bukanlah mahram, bisa saja akan timbul fitnah di antara keduanya. Tapi Maryam tidak memiliki pilihan lain, dan akhirnya Maryam menerima tawaran Dokter Tama. "Baik Dok, terima kasih sebelumnya, jika memang tidak merepotkan Dokter Taman," ucap Maryam sopan dengan menundukkan pandangan. "Tentu saja tidak," ucap Tama penuh semangat, dan dibalas senyuman oleh Maryam, senyum yang hanya terlihat dari balik cadar miliknya. "Tunggu sebentar Dok, saya akan meminta tolong seseorang untuk membantu memuat barang-barang ini ke dalam mobil dokter," ucap Maryam seraya berlalu. Beberapa saat kemudian Maryam datang dengan membawa seorang laki-laki parubaya. Segera laki-laki tersebut memanggil satu persatu karton barang belanjaan Maryam untuk dimuat ke dalam kabin mobil Tama. Beberapa saat kemudian seluruh belanjaan telah masuk ke dalam kabin. Setelahnya Maryam memberikan tips untuk laki-laki tersebut. Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya, dan betapa kagetnya Maryam ketika menoleh ternyata Tama sudah siap membuka pintu mobil tepat di sisi sebelah kemudi. "Saya duduk di belakang saja Dok," ucap Maryam lirih. "Saya kan bukan sopir kamu," jawab Tama datar. Merasa tidak enak hati akhirnya Maryam masuk ke dalam mobil, duduk tepat di sisi sebelah kemudi. Setelah menutup pintu, Tama bergegas masuk ke dalam mobil. Maryam merasa sangat canggung saat itu. Suasana di dalam mobil terasa sangat tenang. Untuk apa belanja sebanyak itu?"
Ucap Tama memecah keheningan. Itu dok, insya Allah nanti malam akan diadakan syukuran kecil-kecilan untuk kesembuhan Umi, jawab Maryam sopan, dan dibalas anggukan kepala oleh Tama. Betul dokter Tama tidak akan terlambat nanti. Tanya Maryam merasa tidak enak hati. Tenang saja, ucap Tama singkat dengan senyum manis kepada Maryam. Tama menyadari tidak sekalipun Maryam melihat ke arahnya. Menyadari hal itu Tama merasa sangat kagum dengan Maryam. Di mana aku bisa dapat gadis seperti dia, segala sesuatu yang ada padanya membuatku jatuh cinta. Lagi-lagi kamu lebih unggul dariku Za, batin Tama dengan senyum. Maryam memberikan arahan pada Tama menuju rumahnya. Setelah beberapa saat kemudian keduanya telah sampai di depan rumah Maryam dan mobil pun masuk ke area pekarangan rumah yang lumayan luas tersebut. Di teras rumah Maryam telah disambut oleh Pak Darman dan beberapa orang lainnya. Loh Ning Maryam katanya minta dijemput setelah 3 jam, ini belum sampai 2 jam sudah pulang. Ucap Pak Darman sedikit heran. Iya Pak, alhamdulillah tadi Maryam dibantu beberapa orang, jadi cepet belanjaannya, ucap Maryam dengan lembut. Minta tolong ya Pak, ini dimasukkan ke dapur saja semuanya, ucap Maryam kemudian. Baik Ning, jawab Pak Darman dan beberapa orang lainnya. Silahkan duduk dok, saya tinggal sebentar, ucap Maryam pada Tama seraya berlalu dari hadapan Tama. Tama duduk di tempat duduk bagian teras luar rumah sembari menunggu para pekerja menyelesaikan tugasnya. Tidak berselang lama Maryam telah kembali membawa teh hangat dan beberapa camilan. Silahkan diminum dok, ucap Maryam lembut dengan pandangan menunduk. Terima kasih, jawab Tama dengan senyum khas kepada Maryam. Terima kasih dok, telah mengantarkan Maryam, mohon maaf merepotkan dokter, ucap Maryam sopan. Tidak masalah, lagi pula kita searah, jawab Taman santai. Searah bagaimana, jelas-jelas rumah ini berlawanan arah dengan jalan menuju rumah sakit, sudahlah, batin Maryam. Maryam, ucap Tama dengan berusaha memegang tangan Maryam. Ya Allah, astagfirullah, ampuni dosa hamba. Maryam merasa kaget dengan tindakan Tama yang tiba-tiba saja menyentuh tangannya. Maaf, saya tidak bermaksud, ucap Tama gelagapan. Maafkan saya, ucap Tama lagi. Tidak masalah dok, Maryam tahu, ucap Maryam pelan yang sedikit gugup dan tetap menundukkan pandangannya. Seketika keduanya menjadi canggung, dan Tama merasa bersalah telah lancang terhadap Maryam. Oh ya, pertemuan perkuliahan saya minggu depan akan ada praktikum, persiapkan dirimu. Ucap Tama datar mencoba mencairkan suasana. Baik dok, insya Allah Maryam akan mempersiapkannya, jawab Maryam sopan. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya seluruh barang selesai dikeluarkan dari kabin mobil milik Tama. Ning, sudah selesai, ucap Pak Darman. Oh iya Pak, yang masih di dalam karton, langsung dikeluarkan ya Pak, ucap Maryam kemudian. Baik Ning, jawab Pak Darman seraya berlalu dari hadapan Maryam dan Tama. Setelah beberapa kali menyesap teh hangat buatan Maryam, Tama bergegas untuk undur diri. Terima kasih Maryam, teh buatanmu sangat nikmat, ucap Tama dengan nada pelan namun penuh makna. Sama-sama dok, jawab Maryam singkat. Maryam ucapkan terima kasih juga atas bantuan dokter, ucap Maryam kemudian, dan dibalas anggukan kepala oleh Tama. Baiklah saya permisi dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asteris. Pak ini semuanya dikemas ya ke dalam paper bag, dan jangan lupa masukkan amplop yang sudah Maryam siapkan, ucap Maryam memberi arahan. Baik Ning Maryam, ucap Pak Darman. Maryam yang sibuk berkutat di dapur menyiapkan beberapa hidangan untuk menyambut kedatangan Umi dan Abi Hanif. Ning, saya bantu apa lagi? Tanya Biminah. Bibi siapkan itu ya, sayurnya dipotong-potong, setelah itu siapkan beras untuk dimasak, dan jangan lupa kita perlu tempat yang besar untuk semua masakan ini, ucap Maryam kemudian. Meski masih 19 tahun, Maryam sangat telaten mengurus keperluan rumah tangga, begitu mahir jika hanya mengurus soal dapur saja, tidak heran banyak laki-laki yang sebelumnya ingin meminang Maryam. Luar biasa Ning Maryam mah, nggak ada gengsinya, beda sama Ning Mahira, ucap beberapa orang di sana dengan berbisik. Biminah ini tinggal beberapa saja menunggu matang, Bibi lanjutkan ya, ucap Maryam. Iya Ning, jawab Biminah sopan. Dan oh ya, Pak Darman Maryam minta tolong nanti sofa dan kursi di depan dibereskan ya, ucap Maryam lagi. Siap Ning, jawab Pak Darman. Baiklah kalau begitu Maryam tinggal ya Bi, Pak,
ada beberapa orang yang perlu Maryam hubungi untuk acara nanti malam, ucap Maryam seraya berlalu dari dapur. Asteris. Setelah di dalam kamarnya, Maryam mengambil ponsel yang dia letakkan di atas nakas. Scroll beberapa pesan yang masuk, tidak satupun Maryam temui pesan dari Reza, namun saat itu Maryam tahu jika pesan yang dia kirim telah dibaca oleh Reza. Kenapa Mas Reza tidak membalas pesanku? Gumam Maryam. Mungkin saja dia sedang sangat sibuk, sebaiknya aku hubungi kakek saja. Tut, dering telepon. Assalamualaikum Maryam, ucap kakek Amar dari ujung telepon. Waalaikumsalam kek, jawab Maryam kemudian. Oh ya kek, maaf Maryam mengganggu waktu istirahat kakek, ucap Maryam pelan. Tidak apa-apa nak, katakan apa yang ingin kau bicarakan, ucap kakek Amar yang telah mengetahui maksud Maryam menghubunginya. Begini kek. Nanti malam insya Allah akan diadakan acara tasyakuran atas kesembuhan Umi. Jika tidak sedang sibuk, Maryam harap kakek bisa datang, ucap Maryam kemudian. Alhamdulillah, baiklah insya Allah kakek akan usahakan datang nak, ucap kakek Amar. Terima kasih kek, oh ya kek sekalian Mas Reza, Maryam titip pesan untuknya, jika tidak sedang sibuk, Maryam harap Mas Reza bisa turut hadir, ucap Maryam terbata. Apa Reza mengabaikanmu? Tanya kakek Amar penuh telisik. Bukan kek, mungkin saja Mas Reza sedang sangat sibuk, sehingga tidak sempat membalas pesan Maryam, jawab Maryam gagap. Reza sedang ada beberapa meeting di luar kota, tapi sepertinya sore nanti sudah pulang, apa dia juga tidak mengabarimu, jika dia keluar kota? Tanya kakek Amar. Tidak kek, jawab Maryam terbata. Tapi tidak masalah kek, Mas Reza merupakan CEO. Sudah pasti dia akan sangat sibuk, jawab Maryam mencoba mencairkan suasana. Maryam tahu jika kakek Amar sudah mulai muak dengan sikap Reza, namun Maryam berusaha untuk membuat keadaan tetap baik-baik saja. Tok, terdengar ketukan dari balik pintu. Kek sudah dulu ya, Maryam ada beberapa urusan. Maryam tutup teleponnya. Ya kek, assalamualaikum, ucap Maryam. Waalaikumsalam, jawab kakek Amar. Setelah menyelesaikan panggilannya bersama kakek Amar, Maryam bergegas membukakan pintu kamarnya. Ada apa Bi? Tanya Maryam ketika mendapati Bi Minah di depan pintu. Itu Ning, Ani dan Umi sudah sampai, jawab Bi Minah sopan. Alhamdulillah, baik Bi, tolong sampaikan Abi dan Umi, sebentar lagi Maryam ke sana, ucap Maryam. Baik Ning, jawab Bi Minah. Beberapa saat kemudian Maryam telah berada di dalam kamar Abi Hanif dan Umi Maya. Ketiganya merasa bahagia telah berkumpul kembali dan merasakan kehangatan dalam rumah. Maryam sangat bahagia karena wanita yang menjadi surga pertamanya telah kembali pulih. Alhamdulillah Umi, Maryam bahagia, Umi harus selalu menjaga kesehatan, Maryam tidak ingin Umi sakit lagi, ucap Maryam penuh harap dengan sudut mata yang mulai berembun. Terima kasih nak, insya Allah Umi akan selalu menjaga kesehatan Umi, jawab Umi Maya dengan senyum sumringah. Tenang saja Maryam, Umimu akan lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatannya, ucap Abi Hanif. Bagaimana tidak, selama di rumah sakit Umimu selalu membicarakan mengenai meminang cucu darimu, tukas Abi Hanif kemudian. Dek, mendengar penuturan dari Abi Hanif, Maryam merasa sangat kaget kemudian tersenyum simpul. Insya Allah Abi, Maryam mohon doanya, jawab Maryam kemudian. Tentu saja nak, ucap keduanya. Abi dan Umi istirahat saja dulu, Maryam akan minta Bi Minah siapkan makanan, ucap Maryam sembari berlalu dari kamar tersebut. Beberapa langkah Maryam keluar dari kamar Umi dan Abinya, kumandang azan zuhur telah terdengar oleh pasang telinga Maryam. Maryam bergegas menuju kamar, segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat zuhur. Seperti biasa Maryam akan dengan khusyuk melaksanakan ibadahnya. Selepas salat Maryam duduk bersimpuh dengan hikmat, memohon kepada Allah SWT berharap kesehatan atas suaminya, orang tuanya, serta saudara-saudaranya. Maryam merasa ada yang berbeda dengan hatinya saat ada setitik rindu tersemat dalam jiwanya untuk sang suami. Namun rasa itu segera Maryam tepis. Maryam tidak ingin hatinya menjadi semakin sakit dengan sikap Reza padanya. Setelah merapikan seluruh perlengkapan sholat dan menata kembali pada tempatnya, Maryam bergegas ke dapur untuk mengecek segala keperluan untuk tasyakuran. Semua telah tersusun dengan rapi, mulai dari buah tangan untuk para anak yatim, para pekerja kebun, juga untuk saudara-saudara yang hadir nantinya. Hanya tinggal menyiapkan beberapa karpet saja untuk cara nanti malam. Bi, semua sudah siap? Tanya Maryam.
Alhamdulillah Ning, sudah semua, jawab Biminah penuh semangat. Apa Mas Reza akan datang? Tanya Biminah, yang seketika membuyarkan fokus Maryam. Maryam tidak segera menjawab pertanyaan Biminah, dan hanya tersenyum simpul di sudut bibirnya yang tertutup oleh cadar.